Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sistem informasi. Apa sih konsep dasar sistem informasi itu? Konsep dasar sistem informasi ialah sekumpulan elemen yang saling terkait untuk mencapai suatu tujuan, di mana tujuan tersebut ialah mendukung operasi bisnis, mendukung pengambilan keputusan manajerial, dan mendukung keunggulan strategis. Mendukung operasi bisnis itu ialah mulai dari akuntansi sampai dengan pengeluaran, pasaran, pelanggan, sistem informasi, menyediakan dukungan bagi manajemen dalam operasi kegiatan bisnis sehari-hari. Sedangkan mendukung pengambilan keputusan manajerial ialah sistem informasi dapat mengkombinasikan informasi untuk membantu manajer menjalankan bisnis dengan lebih baik. Mendukung keunggulan strategis, sistem informasi yang dirancang untuk membantu pencapaian sasaran strategis perusahaan agar dapat menciptakan keunggulan bersaing di pasar. Selanjutnya, ialah aktivitas dasar sistem informasi. Di sini ada gambar aktivitas dasar sistem informasi. Aktivitas dasar dalam sistem informasi diawali dengan input data, di mana data tersebut masih bersifat bahan mentah yang berasal dari dalam maupun dari lingkungan sekitar organisasi. Kemudian setelah tahap input masuk ke dalam tahap proses, yaitu processing data, ialah proses pengelolaan data mentah dari menjadi bentuk yang lebih memiliki arti. Setelah pengolahan data, selanjutnya data tersebut ditransfer kepada pihak-pihak yang akan menggunakannya. Output yang dikembalikan kepada anggota organisasi yang sesuai untuk kemudian membantu mengevaluasi atau mengoreksi tahap input atau feedback umpan balik. Di dalam gambar ini terdapat teori Porter value chain, yaitu input, proses, dan output. Kemudian rantai nilai atau value chain adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa. Konsep ini dipopulerkan oleh Michael Porter pada buku Competitive Advantage, Creating and Sustaining Superior Performance pada tahun 1985. Menurut konsep ini, kegiatan perusahaan dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu kegiatan utama, primary activities, yang di bawah yang warna hijau itu ya teman-teman. Kegiatan utama dibagi menjadi 5, yaitu logistik masuk atau inbound logistik. Yang kedua, manajemen operasi atau operation. Yang ketiga, logistik keluar atau outbound logistik. Yang keempat, pemasaran dan penjualan atau marketing and sales. Dan yang kelima, pelayanan atau service. Kegiatan pendukung, support activities, yang digambarkan warna kuning. Kegiatan pendukung dibagi 4, yaitu infrastruktur perusahaan atau frame infrastruktur. Yang kedua, manajemen SDM atau human resource management. Yang ketiga, teknologi. Yang keempat, pengadaan atau procurement.
Selanjutnya, ini ada tingkatan sistem manajemen yang digambarkan dengan segitiga. Perencanaan strategis tanggung jawab manajer atau manajer atas yang terletak di top puncak segitiga. Manajer atas dikenal pula dengan istilah eksekutif officer yang bertugas merencanakan kegiatan dan strategi perusahaan secara umum dan mengarahkan jalannya perusahaan. Manajer atas bertanggung jawab atas pengaruh yang ditimbulkan dari keputusan-keputusan manajemen di bawahnya dan bertanggung jawab atas segala perencanaan. Contohnya direktur, wakil direktur, atau direktur utama. Kemudian yang tengah atau bawahnya itu perencanaan dan pengendalian operasional merupakan tanggung jawab manajer tengah. Manajer tengah mencakup semua manajemen yang berada di antara manajer lini pertama dan manajemen puncak yang bertugas sebagai penghubung antara keduanya, di mana manajer tengah ini bertanggung jawab mensupervisi manajer level di bawahnya dan bertanggung jawab kepada manajer yang lebih senior. Misalnya manajer wilayah, kepala divisi, direktur produk. Kemudian level yang paling bawah, perencanaan taktis dan pengendalian manajemen, merupakan tanggung jawab manajer bawah. Manajer bawah juga bertanggung jawab menyelesaikan rencana-rencana yang telah ditetapkan oleh para manajer yang lebih tinggi. Manajer bawah merupakan manajemen tingkatan paling rendah yang bertugas memimpin dan mengawasi karyawan non-manajerial yang terlibat dalam proses produksi. Manajer bawah bertanggung jawab terhadap operasional kegiatan karyawan dan tidak mensupervisi manajer lain. Misal pengawas produksi, mandor, dan supervisor. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, silakan. Tanya. Ya, Mbak Dinda. Bagaimana sistem informasi merubah dunia bisnis? Dan apa hubungannya dengan globalisasi? Sistem informasi mengubah dunia bisnis dikarenakan mampu menyediakan pemecahan permasalahan dalam bisnis yang dihadapi oleh beberapa pihak perusahaan. Dan sistem informasi mencakup beberapa aspek yang mendukung sistem informasi. Di dalam globalisasi, konferensi online, dan telepon seluler menjadikan hal yang penting. Internet memungkinkan bisnis untuk menjual, membeli, dan mengiklankan. Internetlah telah mendorong globalisasi dengan meringankan biaya produksi, pembelian, dan penjualan barang dalam skala global. Mengapa sistem informasi begitu penting dalam menjalankan dan mengelola bisnis saat ini? Karena sistem informasi merupakan fondasi dalam melakukan bisnis saat ini. Bisnis saat ini menggunakan sistem informasi untuk mencapai tujuan utama. Tujuan utamanya itu yaitu keunggulan operasional seperti produk yang akan dijual, layanan dan model bisnis yang baru, kedekatan dengan pelanggan atau pemasok, pengambilan keputusan yang baik, keunggulan yang kompetitif, dan kelangsungan kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Ada lagi? Apa tepatnya sistem informasi itu? Sistem informasi itu kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen. Ya, ada yang tanya lagi?
Wis. Aja akeh-akeh. Ya sudah, saya akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.